Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Muntas Fasdi dengan NPM 216701066 dari kelas SSDMB. Kali ini akan mempresentasikan analisis komparasi atau perbandingan antara Odoo dan juga People by Wage Point sebagai software dalam bidang Human Resource Management. Hal-hal yang akan kita bahas kali ini adalah perbandingan dalam hal fitur, UI UX, pricing atau harga, dan terakhir akan ada konklusi atau kesimpulan. Sebelumnya kita harus kenalan dulu dengan Odoo dan juga People by Wage Point. Pertama adalah Odoo. Jadi Odoo adalah perangkat lunak atau software dalam Enterprise Resource Planning atau ERP yang menawarkan berbagai macam modul atau aplikasi bisnis. Nah, salah satunya adalah dalam bidang HR atau manajemen sumber daya manusia. Odoo adalah solusi yang sangat komprehensif karena dapat mengelola berbagai macam aspek HR seperti misalnya recruitment, time of management, appraisals, referrals, dan juga HRIS atau Human Resource Information System. Sedangkan People by Wage Point adalah sama software all-in-one namun hanya dalam satu bidang, yaitu bidang Human Resource Management saja. Nah, People by Wage Point ini menyediakan berbagai macam modul juga yang krusial dalam bidang HR, misalnya seperti onboarding, HRIS, Human Resource Information System, Performance Management, dan juga time off tracking. Awalnya, People by Wage Point ini namanya adalah Kin HR. Namun, Kin HR diakuisisi oleh Wage Point, sehingga sekarang terbentuklah website ini, yaitu software ini, yaitu People by Wage Point. Baik, kita mulai ke komparasi setiap fitur dari Odoo dan juga People by Wage Point dalam bidangnya masing-masing. Pertama adalah tentang onboarding, lalu akan ada recruitment, performance dan appraisal, HRIS, Human Resource Information System, time of management, referral, dan juga integration. Kita akan membandingkan antara Odoo dan People by Wage Point, apakah mereka memiliki fitur tersebut dan bagaimana fitur tersebut bekerja di masing-masing software. Pertama yaitu terkait onboarding. Onboarding seperti yang kita tahu adalah salah satu tahapan yang sangat krusial dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, baik Odoo dan People by Wage Point itu bisa dilakukan onboarding di dalamnya. Namun, People by Wage Point memiliki sistem onboarding yang lebih terautomasi. Jadi, People by Wage Point itu memiliki personalized automated welcoming page bagi setiap karyawan baru yang hadir ke perusahaan yang menggunakan software ini. Dan juga People by Wage Point menyediakan employee onboarding task tracker atau tracker tugas onboarding untuk setiap employee yang baru datang ke perusahaan. Sehingga HR perusahaan itu tidak perlu melakukan tracking secara manual atau membuatnya dari awal atau from scratch. Sedangkan kalau di Odoo itu tidak memiliki onboarding yang terautomasi, memang disediakan template-nya dari Odoo. Namun tetap bisa dilaksanakan onboarding menggunakan fitur lain di Odoo, di mana HR perusahaan bisa menambahkan bagian onboarding dan menambahkan berbagai macam detail, misalnya juga membutuhkan tracker ke dalam fitur tersebut, namun tidak memiliki fitur onboarding yang terautomatisasi secara langsung seperti People by Wage Point. Lalu yang kedua adalah rekrutmen. Sebaliknya, Odoo memiliki fitur rekrutmen yang sangat komprehensif dan sangat lengkap. Jadi di Odoo itu HR perusahaan bisa menaruh berbagai macam lowongan pekerjaan secara organized, secara teratur, dan juga bisa track application dari berbagai macam aplikan secara teratur juga. Jadi kelihatan siapa aja yang sudah melamar ke lowongan pekerjaan tersebut. Lalu ada juga disediakan
integrated documents. Jadi HR perusahaan itu bisa melihat berbagai macam dokumen, misalnya kayak CV, cover letter, portofolio dari setiap aplikan bisa terintegrasi sehingga mudah untuk dicek satu-satu. Lalu di Udo kita juga bisa customize recruitment proses. Jadi recruitment proses setiap perusahaan itu kan beda-beda. Ada yang misalnya 3 tahapan, 4 tahapan, dan berbagai macam kombinasi. Nah di Udo ini bisa kita customize sendiri recruitment prosesnya apa yang ada di perusahaan tersebut. Sedangkan People Watch Point itu tidak necessarily memiliki rekrutmen yang terotomatisasi sekomprehensif Udo. Di People Watch Point itu bisa ditulis job description, manajemen yang bisa dilihat oleh setiap karyawan, namun tidak memiliki fitur untuk rekrutmen orang baru yang terotomasi seperti Udo. Lalu performance appraisal. Nah, baik Udo maupun People Watch Point itu sama-sama memiliki performance appraisal yang sangat baik fiturnya. Jadi di keduanya HR perusahaan itu sama-sama bisa mengcustomize, mengorganisir, dan juga menjadwalkan efektif employee reviews. Jadi bisa HR perusahaan itu bisa melakukan employee review secara teratur dan customize terhadap masing-masing karyawan, karena pasti masing-masing karyawan itu beda gitu employee review-nya. Lalu di kedua software ini juga HR perusahaan bisa mendesain customized forms dan juga appraisal templates sehingga tidak perlu dibuat appraisal dari awal lagi, namun hanya tinggal mengedit template yang sudah disediakan dari kedua software gitu. Lalu selanjutnya adalah HRIS atau Human Resource Information System. Sama di kedua software ini memiliki HRIS yang baik karena sama-sama memiliki centralized HR information. Jadi seluruh informasi, data, dokumen, file itu semuanya tersentralisasi sehingga mudah untuk diakses, namun tetap memiliki restriction yang diatur sehingga tidak benar-benar terbuka bagi semua orang yang ada di perusahaan, namun ada beberapa yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Lalu, di People Watch Point sendiri, salah satu fitur yang juga mereka banggakan adalah e-signature storage. Jadi, untuk memudahkan dokumen, ya e-signature atau kayak tanda tangan secara digital, itu juga bisa dilakukan langsung di People by Watch Point. Jadi, tidak perlu mengambil file dari eksternal. Selanjutnya adalah time of management. Baik Udo dan People Watch Point juga memiliki time of management yang sangat baik, yaitu keduanya HR perusahaan bisa build custom time off, jadi kapan saja perusahaan tersebut mengadakan time off, dan juga leave policies, atau kayak aturan kalau misalnya mau leave, atau kayak cuti. Lalu kedua software juga memiliki time off tracking yang mudah digunakan, sehingga bisa kelihatan setiap karyawan itu kapan time off-nya, kapan balik. Lalu akan ada juga secara otomatis attendance report dan statistik, sehingga terlihat secara keseluruhan bagaimana persebaran time off atau cuti yang diambil oleh seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Lalu ada referral. Nah, referral ini adalah satu modul yang hanya dimiliki oleh Udo namun tidak dimiliki oleh People by Watch Point. Referral basically cara kerjanya adalah untuk perusahaan yang menggunakan Udo dan menggunakan sistem referral, itu karyawan yang membawa teman atau kenalannya untuk sama-sama mengikuti rekrutmen proses di perusahaan tersebut atau bahkan sampai keterima, itu akan mendapatkan poin tertentu. Poinnya itu ya sesuai dengan polisi dari setiap perusahaan dan akan mendapatkan apresiasi tertentu. Lalu terakhir adalah integration. Baik Udo maupun People by Watch Point itu sama-sama bisa terintegrasi. Bedanya adalah Udo, seperti yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya, Udo kan ada ERP yang memiliki berbagai macam modul, jadi tidak hanya HR. Nah,
dikarenakan sama-sama Odoo, jadi modul HR itu bisa dengan mudah diintegrasikan dengan modul-modul lain di Odoo. Misalnya kayak expense, sales, dan lain-lain yang dibutuhkan. Lalu di Odoo juga bisa kita integrasi dalam sosial media seperti LinkedIn melalui third party. Lalu People Knowledge Point itu bisa juga terintegrasi dengan Google, misalnya kayak Google Calendar, dan juga bisa dengan Slack, yaitu salah satu sosial media untuk bekerja gitu. Sekian untuk komparasi fitur. Selanjutnya adalah komparasi dalam bidang harga atau pricing. Bisa dilihat di sini, ini adalah harga untuk People Knowledge Point. Jadi mereka tidak memiliki free plan, namun seperti yang ada di kanan ujung, ada free trial. Jadi free trial ini last 14 days atau 14 hari, 2 minggu, untuk mencoba People Knowledge Point. Nah, dan untuk paketnya atau plannya itu ada 4, ada Startup, Studio, Growth, dan juga Enterprise. Perbedaannya adalah apa saja fitur yang bisa diakses gitu. Jadi seperti misalnya tadi saya jelaskan kayak People Knowledge Point memiliki e-signatures, lalu onboarding itu hanya dimiliki oleh Studio, Growth, dan Enterprise. Tapi Startup itu nggak punya. Jadi setiap plan itu memiliki akses terhadap fitur sesuai dengan plan mereka masing-masing. Pembayarannya ada 3, 5, 6 dolar per bulan untuk per user. Untuk enterprise yang mana itu 150 plus users itu harus kontak orang dari pihak People Knowledge Point untuk lihat pricing-nya berapa, dan mereka juga akan mendapatkan setup consultation, yaitu bagaimana cara mereka men-setup People Knowledge Point dengan baik, dengan konsiderasi bahwa ada 150 lebih users gitu. Jadi bisa dibilang mungkin ini bisa medium to big owner perusahaan. Kita bisa membayar per bulan atau bisa juga per tahun, dan akan ada kayak pengurangan atau kita bisa save 10% jika bayarnya itu per tahun. Lanjut, ini untuk Odoo. Jadi Odoo itu ada 3 paket, sama bisa dibayar monthly per bulan atau yearly per tahun. Ada one app free, standard, dan juga custom. One app free itu jadi gratis, tapi hanya untuk one app only ya, dan tetap unlimited user, tapi hanya bisa mengakses satu app saja. Kalau misalnya bayar, ada yang $9 atau $13, itu standard atau custom. Kalau standard, itu bisa semua aplikasi dapat Odoo online. Kalau custom, itu bisa semua aplikasi Odoo online, Odoo Studio, dan lain-lain. Untuk standard dan custom, walaupun berbayar, tapi tetap disediakan free trial agar bisa mencoba dulu. Sebenarnya, apakah diperlukan Odoo standard atau custom untuk perusahaan tersebut, seperti itu. Sekian untuk komparasi pricing. Terakhir kita akan komparasi UI UX. Seperti yang bisa dilihat di layar, People Knowledge Point ini memiliki antarmuka yang modern dan juga visually appealing atau menarik secara visual. Nah, hal ini jadi membuat dia lebih menarik bagi pengguna dan dapat mendekatkan pengalaman pengguna. Namun, memang bagi beberapa perusahaan antarmukanya mungkin kurang cocok untuk yang tingkat customize-nya tinggi atau butuh banyak modul gitu, yang kemungkinan besar dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mature atau lebih besar. Nah, maka dari itu kita bisa lihat di Odoo. Nah, bisa dilihat nih, kalau misalnya antarmuka di Odoo ini dia terpusat dan memungkinkan pengguna dengan mudah mengakses berbagai macam fitur dan juga modul HR yang berbeda. Sekedar di sini rekrutmen, employees itu punya banyak banget menu, banyak banget modul, sehingga cocok untuk perusahaan yang memang menginginkan software HR yang komprehensif dan lengkap. Kekurangannya,
Mungkin bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan ERP, karena memang lebih detail dan lengkap, mungkin Odoo bisa terasa lebih rumit. Baiklah, kita sampai di slide terakhir, yaitu conclusion, atau kesimpulannya apa dari analisis ini. Kita bisa lihat, baik Odoo maupun People by Wage Point itu keduanya memiliki modul HR yang lengkap dan komprehensif juga. People by Wage Point itu memiliki desain yang user-friendly, straightforward, sehingga saat ini bisa dijadikan pertimbangan bagi small to medium business yang mungkin ingin mulai menggunakan software HR. Namun tentu tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan Odoo jika dirasa lebih bermanfaat dan mungkin memang ingin menggunakan modul yang hanya ada di Odoo, misalnya kayak referral tadi. Nah, untuk memilih apakah ingin Odoo ataupun ingin People Powers Point, penting sekali untuk mempertimbangkan kebutuhan human resource perusahaan masing-masing, ukuran perusahaannya apa, tujuan jangka panjang perusahaannya apa. Jadi, bisa dipertimbangkan untuk meminta demonstrasi seperti tadi People Powers Point, itu kita bisa minta demo langsung oleh orang People Powers Point-nya, atau free trial. Tadi juga Odoo dan juga People Powers Point itu menyediakan free trial, biar kita bisa lihat dulu. Nah, pertimbangkan untuk mengambil itu untuk kedua solusi, sehingga bisa ditentukan sebenarnya mana sih software HR yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga situasi perusahaan. Baiklah, sekian dari saya, referensi saya ambil dari dua link tersebut. Terima kasih banyak.